Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kasus audit yang kelima. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya Caroline dengan NRP 320, 322, 327. Saya Marcella Felicia dengan NRP 3203 223021. Dan rekan kami, Jessica Jolie 320, 322, 3020, dan Unike 320, 322, 3028. Next. Jadi kasus audit yang kelima ini tentang karena pandemi 60% dari total karyawan diberhentikan, tetapi beban upahnya hanya turun 20%. Next. Latar belakang. Jadi audit issue ini latar belakangnya adalah selama pandemi, perusahaan terpaksa memberhentikan sekitar 60% dari total karyawannya. Seharusnya langkah ini membuat beban upah karyawan turun cukup besar, tetapi kenyataannya penurunan yang terjadi hanya 20%. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan apakah masih ada pembayaran lain seperti uang pesangon, tunjangan, atau justru ada kesalahan dalam pencatatan beban gaji. Data yang tidak diperbarui ketika HRD sudah memutuskan kontrak, tetapi pihak payroll belum mendapat update data baru tentang daftar karyawan yang masih bekerja, sehingga gaji itu mesti dicatat padahal orangnya sudah bukan karyawan di tempat itu. Kemudian tidak ada rekonsiliasi antara HRD dan bagian payroll mengenai data-data karyawan sehingga karyawan yang tadinya sudah keluar tetap dicatat pada daftar gaji, namun gajinya masuk ke rekening pribadi, manajemen atau orang lain sehingga beban upahnya hanya turun 20% dari 60%. Next. Audit discover. Jadi, auditor membandingkan antara jumlah karyawan yang di PHK dengan beban gaji yang dicatat, sehingga muncul adanya perbedaan persentase. Untuk dokumen yang diperlukan, yang pertama ada laporan penggajian atau payroll register, yang kedua surat keputusan PHK, yang ketiga data karyawan. Next. Selanjutnya ada tujuan audit. Yang pertama ada kelengkapan atau completeness. Jadi itu apakah semua transaksi PHK dan penghentian pembayaran gaji telah dicatat atau belum. Yang kedua ada eksisten atau keberadaan. Jadi beban gaji yang dicatat benar-benar terjadi dan dibayarkan kepada karyawan yang masih bekerja. Jadi kasus ini tuh bisa saja terdapat gaji fiktif atau manajemen itu mempunyai maksud lain. Misalnya dengan biaya yang lebih tinggi, laba akan turun sehingga pembayaran pajak menjadi lebih kecil. Next. Selanjutnya ada penyelesaian audit issue. Untuk prosedur auditnya, pertama ada analitika prosedur, yaitu dengan membandingkan data penurunan jumlah karyawan sebesar 60% dengan penurunan gaji sebesar 20%. Yang kedua ada test of details, yaitu memeriksa daftar gaji, data karyawan, bukti PHK, slip gaji, serta melakukan perhitungan ulang untuk memastikan kewajaran beban gaji. Untuk dokumen auditnya ada daftar karyawan, surat keputusan PHK, kontrak kerja, slip gaji, bukti transfer gaji, dan hasil rekonsiliasi jumlah karyawan dari HRD dan bagian payroll. Next, ada saran dan kontrol. Yang pertama, jika ada perubahan status karyawan, harus ada dokumen resmi yang wajib diketahui oleh departemen terkait yang menunjukkan jika karyawan ini sudah keluar, misalnya dengan adanya surat PHK atau kontrak. Yang kedua, setiap bulan harus mencocokkan data karyawan, misalnya dari HRD sendiri, bagian payroll, dan keuangan untuk memastikan status karyawan dan gaji yang dibayarkan sesuai dan tidak fiktif. Yang ketiga, pemisahan tugas yang jelas antara HRD, bagian penggajian, dan juga keuangan, supaya tidak ada manipulasi gaji. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.